Ini. Oh, Ya, ini video betul. gerakannya ya, Pak ya? J. Oh, jadi praktis sekali ya, siswa nggak perlu nyari-nyari materi sendiri, jadi tinggal Telepon saya WA, ini anak kemana ini? Saya udah emosi Bu. Saya udah, aduh, nggak gitu pernah biasanya ikut. anak nakal ya Bu ya? Saya udah mindsetnya, aduh nakal banget ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azizah Aryani di Podcast with Azizah, yang muda yang berkarya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena dunia pendidikan kali ini merupakan salah satu bidang yang terdampak oleh bencana COVID-19 ya. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan saja, tapi di semua aspek kehidupan manusia, termasuk salah satunya adalah dunia pendidikan. Nah, untuk kali ini, untuk membahas pembelajaran jarak jauh, saya akan mengundang tamu-tamu yang luar biasa, tamu-tamu yang sangat inspiratif sekali. Untuk tamu saya yang pertama, yaitu Bapak Ropik Hidayat. Bapak Ropik Hidayat, selamat datang. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Salam olahraga. Salam. Semangat sekali karena Pak Ropik adalah guru olahraga di SMA Negeri 1 Kesesi. Untuk tamu saya yang kedua yaitu Ibu Rengganis Widyastuti. Ya, kita sambut Ibu Rengganis Widyastuti. selamat pagi, halo. Pagi, Bu Rengganis. Ya, Bu Rengganis ini adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Kesesi juga. Jadi dua-duanya adalah guru SMA Negeri 1 Kesesi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita ngobrol tentang mereka dulu ya. Yang pertama Pak Ropik. Pak Ropik tuh katanya pernah mengajar di luar Jawa. Itu ceritanya gimana ya Pak? Ya, betul sekali. Saya dulu pernah ngajar dan mengikuti program SM3T, Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Oh, berarti jauh banget ya. Jauh banget. Terdepan, terluar, tertinggal. Anda tahu di mana? Nggak tahu Pak. Di Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, tambah jauh lagi dan saya belum pernah ke sana. Tepatnya di Kabupaten Parigi Motong. Saya mengabdi 1 tahun di sana. Wah, saya baru dengar nama itu Pak. Motong yang jelas ada duriannya. Wah, Durian ngiler motong. ya, karena saya juga pecinta durian. Terus kondisi pendidikan di sana gimana Pak, fasilitasnya? Kalau untuk kondisi pendidikan di sana sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena di sana fasilitasnya sangat minim, bahkan tidak ada. Untuk buku, kemudian seragam, sepatu mereka tidak pakai. Untuk sekolahnya pun ya sangat mengkhawatirkan. Tidak ada tidak ada bangunan sekolah, hanya beratapkan daun rumbia, kemudian terbuat dari pondasi kayak kayu begitu, ya seperti tenda. Wah, Yang mereka belajar seperti itu. Bahkan ada yang pernah cerita teman guru saya, dia mengajar di kolong rumah orang, sempat dikencingi. ya ampun. Ya betul. Berarti- Seperti itulah pendidikan di daerah timur Indonesia. Jadi masih sangat tertinggal. Berarti jauh dari kita ya. Jadi malah Betul. seperti pendidikan sebelum Indonesia merdeka ya Pak ya. Betul sekali. Makanya yang di kota atau bahkan yang yang sudah tercukupi ya sarana prasarananya wajib bersyukur karena masih ada di antara teman-teman kita, saudara kita, sebangsa kita yang masih tertinggal. Iya, iya. Nah, katanya Pak Ropik juga pernah ngajar di SMK ya Pak ya? Betul sekali. Pernah ngajar di SMK tahun 2016, SM3T tahun 2017. Jadi Pak Ropik ini pernah mengalami berbagai macam tantangan dalam bidang pendidikan, baik itu minimnya fasilitas sarana prasarana maupun berbagai macam karakter siswa yang teman-teman tentunya tahu kalau anak SMK tuh kayak apa. Nah, tamu kita yang kedua adalah Bu Rengganis ya. Nah, Bu Rengganis ini yang masih muda, bukan hanya kelihatannya tapi memang masih muda. Nah, katanya Bu Rengganis itu sudah lulus S2 ya Bu? Halo Mbak Aiza. Iya, halo. Iya. Alhamdulillah saya tahun 2016 itu berkesempatan ya
untuk mendapatkan pendidikan lebih melalui beasiswa dari Kemendikbud. Ya, dari beasiswa unggulan dari Kemendikbud tahun 2016. Jadi saya manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan studi saya di Universitas 11 Maret di Solo waktu itu. Iya. Itu caranya gimana Bu buat dapat beasiswanya Bu? Caranya sih waktu itu saya banyak daftar beasiswa. Pokoknya setiap ada beasiswa saya daftarin lah. Karena saya berpikir kesempatan itu nggak datang 2 kali. Mumpung saya masih muda, saya masih semangat, jadi saya kejar gitu. Dan saya nggak langsung diterima juga Bu, harus mengalami beberapa penolakan ya. Jadi nggak hanya ditolak cowok, tapi ditolak beasiswa juga. Jadi kita harus pantang menyerah ya Bu ya. Sampai Ya, jadi- akhirnya setelah berkali-kali apply, alhamdulillah bisa berkesempatan untuk dapat di tahun 2016. Jadi tamu-tamu yang saya undang kali ini itu bukan tamu yang sembarangan karena mereka punya prestasi, mereka juga menginspirasi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, kemudian pada bulan Maret pemerintah menerapkan atau memutuskan untuk pembelajaran tatap muka dihentikan. Pembelajarannya kemudian diganti dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kalau saya guru sejarah itu kan tidak terlalu kerepotan ya dalam mengajar, asal sinyal lancar, fasilitas ada, oke lah tinggal upload video, upload materi, kadang ada tatap muka melalui Zoom meeting ataupun yang lain gitu. Nah, kalau Pak Ropik ini kan guru olahraga yang memang ketika pembelajaran normal saja membutuhkan tatap muka, banyak prakteknya. Terus kalau kemudian diganti dengan pembelajaran jarak jauh itu perasaan Pak Ropik gimana sih? Yang jelas kalau dibilang perasaan menuju ke pembelajaran jarak jauh ya lumayan kaget. Kenapa lumayan kaget? Karena memang ya notabene kan pendidikan jasmani, satu terlaksananya pendidikan jasmani itu perlu sarana prasarana. Betul. Faktor keamanannya, safety-nya harus dipertimbangkan ya. Kemudian faktor dari siswa-siswinya juga harus dipertimbangkan karena heterogen. Yeah. Ya, heterogen kemampuan siswanya kita harus pahami juga. Nah, kalau dibilang kaget tidak kaget ya lumayan kaget. Sebetulnya tahun 2019 itu saya sudah ikut sosialisasi pendayagunaan sumber belajar berbasis TIK yang diadakan oleh BPTIKP Provinsi Jawa Tengah. Wah, berarti sebenarnya Provinsi Jawa Tengah sudah siap untuk pembelajaran jarak jauh ya Pak? Betul sekali, harusnya sudah siap. Karena pada tahun 2019, tepatnya bulan Oktober pada waktu itu ya saya ikut pelatihan. Dan saya desiminasikan ke teman-teman ya Bu Rengganisnya di Betul, jadi sekolah. waktu itu saya juga berkesempatan untuk dapat desiminasi dari Pak Ropik, walaupun kami nggak semuanya bisa ikut pelatihan, tapi alhamdulillah karena ada yang diwakilkan, jadi penyampaiannya bisa melalui rekan kita yang dikirim ke sana. Oh, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran jarak jauh kali ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sangat siap. Ya, dengan Sebetulnya segala- harusnya sudah sangat siap karena pada waktu itu pun Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki platform belajar sendiri seperti ruang guru, kemudian Quiver dan lain-lain. Itu kita sudah punya kelas Jateng Pintar. Oh, Jateng Pintar ya Pak ya? Iya betul. Itu bisa digunakan oleh masyarakat, guru, siswa. Di situ kita bisa mencari informasi, materi mengenai pembelajaran di sekolah. Mungkin Jateng Pintar ini nggak kalah dengan yang lain, cuman kurang promosi saja ya. Ah betul itu Bu. Iya, jadi karena hal itu terus kemudian apa sih triknya Pak Ropik atau model pembelajaran seperti apa yang Pak Ropik terapkan dalam pembelajaran jauh kali ini, jarak jauh kali ini, karena memang kan kondisinya atau memang yang namanya pembelajaran olahraga itu kan lebih banyak praktek, tiba-tiba jarak jauh gitu kan, yang biasanya Pak Ropik ngasih contoh langsung depan siswa sekarang nggak bisa. Itu gimana Pak, modelnya gimana? Yang pasti pendidikan jasmani itu harus memberikan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna seperti apa? Anak-anak harus mendapatkan manfaat. Manfaatnya itu dia terasa di masa kini dan untuk masa depannya. Nah, untuk masa kini kita sudah terserang COVID. Yang mereka butuhkan adalah keilmuan, knowledge mengenai
bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani, bagaimana supaya mereka memiliki gaya hidup yang aktif dan sehat. Wah, biar sistem imunnya terbentuk jadi kita nggak kena virus COVID ya Pak ya? Betul, itulah yang dimaksud pembelajaran bermakna. Jadi masa kininya dia memiliki knowledge untuk ke sana, dan masa depannya juga kan terpakai ilmu tersebut. Wah, saya bisa daftar jadi muridnya Pak Ropik nih ya. Nah, kemudian setelah pada kuncinya pembelajaran bermakna, saya pakailah model atau media pembelajaran movement QR code. Apaan tuh Pak? Baru pernah dengar itu ya, QR code apaan nih? Nah, ini ada sebuah bentuk kartu tugas yang mana di dalamnya memiliki 4 bagian. Nah, bisa dilihat. Bagiannya apa saja nih Pak? Bisa tolong dijelasin, kalau saya baca sendiri kayaknya saya nggak paham gitu Pak ya. Jadi minta tolong dijelasin aja deh gitu ya. Yang pertama, dilihatkan ya. Iya. Yang pertama ini adalah gambar. Iya. Sebelah kanan saya. Iya. Gambar atas. Kemudian yang kedua ada klasifikasi gerakan serta manfaat gerakannya, karena di dalam movement QR code ini ada 4 jenis klasifikasi gerakan, yang mana setiap klasifikasi memiliki manfaat yang berbeda-beda. Oh, manfaatnya apa saja Pak? Nah, ini beda-beda Bu. Kalau saya jelaskan ini bisa 2 jam. Wow. Wah, nanti kita bisa lanjut di belakang nanti ya Pak. Ah, ini durasinya berapa menit? Wah, nggak lama Pak, ini sebentar saja nih. Ya, berarti saya jelaskan sedikit saja ya. Iya ya Pak. Nah, ini ada klasifikasi gerakan, ada fourth quadrant, kemudian cross midline dan lain-lain. Kemudian yang bagian ketiga adalah barcode-nya sendiri. Oh, fungsinya buat apa tuh Pak barcode? Nah, itu kalau misalkan di scan nanti akan muncul tampilan video. Oh, tampilan video. Ya, videonya video gerakan ini, bicycle sit up. Oh, bisa saya coba Pak? Bisa, monggo. Kebetulan saya bawa HP nih Pak ya. Jadi Jenengan download dulu ya. Aplikasi. Oh, ada. Ya. Kebetulan saya ada buat aplikasi Scanner, QR QR scanner. code ya. Ya, boleh. Nah, coba saya Pak ya. Oke. Oh ya, ini langsung muncul video ya Pak ya? Ya, itu langsung. Ini. Oh, Ya, ini video betul. gerakannya ya Pak ya? J. Oh, jadi praktis sekali ya, siswa nggak perlu nyari-nyari materi sendiri, jadi tinggal scan saja barcode-nya, kemudian muncul videonya. Jadi mereka tetap berasa bertemu langsung dengan Pak Ropik, karena di dalam video ini juga ada Pak Ropiknya gitu ya. J. Wah. Terus keren sekali, bagian Pak. yang terakhir Bu Aziza, Iya. ini ada prosedural gerakan. Jadi step by step bagaimana cara melakukan. Nah, ini gerakan ini contohnya ada bicycle sit up. Jadi sudah jelas di sini ada bagian-bagiannya. Kalau misalkan siswa itu kan, kalau misalkan ketiga ini barcode tapi harus melihat video. Iya. Itu kan membutuhkan kuota. Oh iya iya. Kalau misalkan bagian keempat, ini kan tidak perlu kuota, cukup membaca saja. Itu. Jadi kalau misalkan membaca sudah cukup, berarti dirasa sudah cukup, berarti tidak usah menonton video. Tapi kalau misalkan masih belum mengerti, ya dari prosedural ini bisa menonton video. Wah, sepertinya menarik sekali ya, tapi mungkin bagi saya atau bagi teman-teman guru yang lain itu bingung. Ribet nggak sih bikinnya? Proses bikinnya tuh gimana Pak? Ya. Kalau dibilang ribet ya memang ribet Bu, karena ini sebuah inovasi dan ini sebuah terobosan baru yang saya buat. Ini memerlukan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Saya desain movement card ini Ya? di Corel Draw. Oh, berarti pakai aplikasinya Corel ya Pak ya? Betul. Wah, Kemudian tambah pusing saya. kemudian ini untuk barcode-nya Iya? saya pakai window scanner, window QR code. Wah, Ya. tambah nggak mudeng saya. Jadi sebenarnya simpel sih Bu. Simple kalau mempelajari atau Betul. menguasai ya aplikasi-aplikasi itu, sayangnya saya nggak menguasai Corel. Asal ada keinginan pasti tentu bisa Bu. Wah, nanti bisa belajar sama Pak Ropik di belakang ya. Insya Allah saya Wah, berikan. sip lah. Oke, untuk Pak Ropik tadi kan movement QR code-nya menarik sekali. Nah, ada nggak sih kendala buat siswa, buat Pak Ropik juga dalam menerapkan movement QR code ini dalam pembelajaran? Kendala jelas ada ya Bu, termasuk bagaimana siswa bisa memahami cara kerja ini, cara kerja Barcode, pembelajaran iya. media ini.
Maka dari itu kita sebetulnya harus melalui tahap-tahapan ya untuk strategi implementasi pembelajaran ini. Mulai dari persiapan membuat ini media, kemudian tahap pengenalan apa sih movement QR code ini gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah kita memberikan instruksi kepada siswa untuk mendownload aplikasi scannernya. Karena kalau tanpa scanner itu nggak bakalan jalan, nggak bakalan bisa untuk mengenerate untuk menampilkan videonya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana pelaksanaan tersebut sebelumnya kan kita sudah sosialisasi bahwa kita akan menggunakan media ini kan. Dalam pelaksanaan tersebut siswa sudah mulai paham bagaimana cara kerjanya gitu kan. Mereka mempraktekkan sendiri, belajar mandiri. Setelah itu kita lakukan asesmen, evaluasi. Ya, terus kendala bagi siswa gimana Pak? Yaitu ada yang sulit untuk men-scan-nya, padahal kan sebetulnya mudah ya, tapi kan namanya anak-anak kan berbeda-beda. Ya kita terus diajari, terus kita arahkan yang sulit menggunakan scannernya gitu kan. Kemudian ada juga yang kesulitan dalam hal mencerna informasi ini, kita jelaskan di awal. Penjelasannya tuh lewat mana Pak? Kita di awal lakukan dulu webinar. Webinar perencanaan pembelajaran menggunakan ini. Tapi kalau misalkan kita lewat WA itu sulit untuk mereka memahami apa yang kita inginkan gitu. Oh ya, karena kita nggak komunikasi langsung gitu ya Pak. Betul. Terus kalau misalnya kendala-kendala seperti misalnya siswa kuotanya habis gitu gimana Pak? Itu sering kali terjadi pada pada waktu bulan-bulan di bulan Maret mungkin ya. Karena pada waktu itu kan bantuan-bantuan belum ada Bu. Tapi alhamdulillah kesininya bantuan dari dana BOS juga sudah turun ke sekolah, ke siswa itu ya. Kemudian dari Kemendikbud pun sudah turun. Oh ya, sudah ada bantuan kuota dari Kemendikbud ya. Jadi untuk sekarang ya tidak ada kendala mengenai kuota. Hanya saja yang menjadi kendala yang paling sering itu ya, motivasi belajarnya rendah. Wah, itu ya. Ya jangankan siswa ya, kadang guru juga sudah mulai merasa bosan gitu ya Pak ya. Betul. Bagaimana cara guru supaya anak-anaknya tidak bosan adalah terus memberikan motivasi. Sebab yang mereka butuhkan itu bukan materi kita saja loh. Bukan. Karena ada kan anak-anak yang tertarik terhadap pembelajaran yang misalkan matematika. Ada yang tertarik dengan gerak kan, kinestetik. Kemudian ada yang tertarik dengan sains. Nah itu kan kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menyukai pembelajaran kita. Jadi yang mereka butuhkan sebetulnya adalah motivasi, dorongan untuk mereka terus belajar. Yang penting di pembelajaran jarak jauh kali ini adalah pembelajaran yang bermakna ya Pak ya. Betul, bermakna. Ya kita nggak punya target, nggak mungkin susah untuk mencapai target kurikulum, tapi yang kita tekankan adalah pembelajaran yang bermakna ya Pak. Betul. Oke, untuk Bu Ganis ya, jadi sebagai wali kelas gitu, kalau sebelumnya di pembelajaran normal kan siswa yang nggak masuk beberapa hari gitu ya, nanti ada home visit beberapa kali dia nggak masuk, mungkin ada surat peringatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah sebagai wali kelas nih Bu Ganis, kalau misalnya masa pembelajaran jarak jauh kali ini kan kadang ada siswa yang nggak ikut pembelajaran, nanti alasannya nggak punya kuota lah, HP-nya rusak lah dan lain sebagainya lah. Tindakan wali kelas itu ngapain aja sih Bu? Jadi kita sering banget menjumpai hal seperti itu Bu Aziza ya Pak Rafiq ya, karena memang ya balik lagi siswa kita itu heterogen, banyak sekali, dan saya sebagai wali kelas itu diberi kesempatan untuk jadi orang tua dari 36 anak. Wah, banyak banget ya. Saya masih muda, anaknya udah 36 loh. 1 tahun lahir berapa anak ya Bu ya? Tahun kemarin udah 36, sekarang 36. Wah, jadi 72 anak ya. Wah, luar biasa sekali. Yang pasti itu kesulitan kita. Sering banget saya itu dapat komplain atau saran juga dari guru-guru mata pelajaran mengenai laporan si A, siswa saya yang nggak ikut pelajaran, terus ada juga yang nggak mengumpulkan tugas. Ya balik lagi di awal, mereka harus mengikuti 16 mapel. Anak-anak itu harus belajar 16 mata pelajaran, belum pernah ketemu sama gurunya satu kali pun.
Dan seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Rofi juga, kalau guru-guru di SMA Negeri 1 Keses itu kreatif, inovatif. Jadi mereka biasa ya? model-model pembelajarannya tuh banyak. Ada yang seperti Pak Rofi tadi yang movement card, terus banyak juga yang berinovasi dengan model-model yang lain. Jadi bukan berarti terus guru diem aja gitu, tapi tetap ada home visit walaupun di era pandemi seperti sekarang betul. ini ya Bu ya. Tapi tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Oke. Nah, dari sekian lama kita melakukan pembelajaran jarak jauh dari mulai Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sudah 8 bulan. Pasti ada pengalaman-pengalaman menarik. Nah, pengalaman menarik apa yang pernah dialami Pak Rofik atau yang paling berkesan di masa PJJ sekarang ini, Pak? Sebenarnya kalau ditanya cerita-cerita menarik mengenai pembelajaran kemarin tentu banyak ya. Nah, itu dari gurunya, kemudian dari siswanya dan orang tuanya. Tapi ada satu cerita yang ini membuat saya yang menarik juga sebetulnya mengenai yang masuknya mungkin ke kebiasaan atau adat di sini gitu ya. Iya, Pak. Ketika saya melakukan webinar, pada waktu itu saya melakukan webinar, kemudian saya cek beberapa siswa mau mengabsen, saya cek gambarnya, ternyata ada gambar kurungan ayam. Nah, ada kurungan ayam. Saya nggak tahu gitu apa yang dia lakukan. Ada kurungan ayam, yang mana di kurungan ayam tersebut ada anak kecil. Oh. Nah, saya nggak tahu itu apa. Oh iya Pak, Rofik dari Sunda ya? Iya. Oh iya, jadi itu tradisinya sih nih Pak, orang Jawa gitu, terutama kalau orang Pekalongan memang masih melestarikan tradisi ini. Jadi itu adalah merupakan tradisi dundungan Pak, namanya dundungan. Atau ada yang bilang sejak siten, atau ada yang bilang turun tanah. Jadi ini biasanya tradisi yang dilakukan ketika anak usia 7 bulan. Jadi anak pertama kali menginjakan kakinya di tanah. Kemudian nanti dia dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Nah, di dalamnya nanti di situ ada berbagai macam barang Pak. Ada, kalau misalnya anak perempuan ya, biasanya ada pulpen atau buku, kemudian ada peralatan masak dan ada berbagai macam peralatan. Dan nanti ketika dia di dalam kurungan ayam, benda apa yang pertama kali dia ambil, dan nanti itu ditebak sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama orang tua. Oh, kalau dia ambil buku misalnya, nantinya dia kalau sudah besar mungkin dia akan jadi guru atau jadi dosen gitu Pak. Jadi ini memang tradisi. Iya Pak, kalau diskusinya nggak ada ya Pak. Soalnya ketika saya melihat, lah apa ini? Nah, saya jadi bertanya-tanya. Saya bertanya ke anaknya dan dia tidak bisa menjawab, mungkin karena sedang mengikuti prosesi itu. Oh iya, mungkin lagi sibuk ya Pak ya. Saya juga kan aneh di situ lah, kenapa ada gambar kurungan ayam? Kata saya bingung, dihias seperti itu kan? Iya juga. Iya. Nah itu ya mungkin itu salah satu ya yang saya ketahui sekarang, mungkin itu adalah tradisi orang Jawa Pak. Orang Jawa. Iya, terutama ya dundunan gitu ya. Iya, dundunan itu Pak. Pengalaman atau hal menarik apa yang pernah dialami oleh Bu Rengganis? Pengalaman yang menarik pasti banyak. Tapi saya ingin bercerita mengenai pengalaman saya saat melakukan home visit. Jadi saya itu pernah mendapat laporan dari beberapa guru mapel bahwa anak didik saya, wali kelas saya itu nggak pernah ikut pelajaran, tidak pernah mengikuti pelajaran. Akhirnya saya hubungi anaknya, saya telepon, saya WA. Ini anak kemana ini? Saya udah emosi Bu. Saya udah, aduh, nggak pernah. Biasanya anak nakal ya Bu ya? Saya udah mindsetnya, aduh nakal banget ini. Saya hubungin nggak bales kan, kurang sopan ya. Iya. Akhirnya saya konsultasikan kepada guru PK dan kami sepakat untuk home visit. Nah, pada saat saya home visit itu, saya di jalan udah emosi banget nih. Nih anak nih dicariin kemana-mana nggak ada. Saya juga sebagai wali kelas jadi merasa bertanggung jawab kan. Dia dicari banyak guru. Setelah sampai di sana ternyata, aduh saya terenyuh sekali Bu. Karena dia itu tidak bisa ikut PJJ dikarenakan dia itu harus berbagi HP dengan kedua adiknya yang masih SD. Ya. Jadi adik-adiknya ini satu HP gitu. Satu HP buat tiga siswa. Karena adik-adiknya kan mau nggak mau harus PJJ juga kan ya. Mereka rebutan gitu. Jadi dia tuh cerita sama saya kalau masalahnya ternyata adalah
seperti itu. Dia pada saat jam pelajaran HP-nya dipakai rebutan sama adik-adiknya. Berarti jangan menjudgment lebih awal gitu ya. Betul, jadi saya langsung, aduh, ternyata anak didik saya seperti ini ya, karena keadaan ekonomi keluarganya. Tapi yang membuat saya salut, dia ini tetap motivasinya sangat tinggi untuk tetap mau belajar. Dan akhirnya kita carikan solusi dengan guru BK, kita sampaikan ke si anak, nak kamu nggak apa-apa, jangan putus asa ya. Ini hanya alat, HP itu hanya alat. Kamu bisa tetap ikut pembelajaran, kamu datang aja ke sekolah. Kita kasih kelonggaran, terpaksa kasih kelonggaran, dan kita sediakan lab. Ya, kita minta sama anak itu untuk datang kalau pas pembelajaran di lab, supaya dia bisa mengerjakan di lab, tapi harus tetap bermasker, tetap jaga kesehatan, seperti itu. Itu solusi yang kami kasihkan gitu. Wah, jadi ternyata anak tersebut tetap di sela-sela kesempitannya dia tetap berbagi di masa pandemi ini ya. Betul. Jadi kalau anak tersebut banyak keterbatasan terus kemudian dia berbagi, maka mungkin teman-teman di luar sana yang punya kelebihan HP mungkin nanti bisa berbagi dan bisa menghubungi Bu Ganis nantinya ya. Saya siap membantu. Sip gitu ya. Oke, jadi sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman dan inspirasi-inspirasi yang sudah dibagikan oleh Pak Ropik dan Bung Ganis. Jadi jangan sampai ada anggapan lagi di luar sana yang mengatakan bahwa guru itu cuma santai-santai aja terus kemudian makan gaji buta. Tidak, karena ternyata di masa pandemi seperti sekarang ini, contohnya seperti Pak Ropik yang menyiapkan pembelajaran, model pembelajarannya, sudah menyita waktu, tambah ketika pelaksanaannya gitu ya. Bu Rengganis juga melakukan home visit. Jadi ternyata guru-guru juga banyak keluarga, banyak tenaga, banyak waktu yang sudah tersita. Bahkan terkadang anak-anak konsultasi dan lain sebagainya sampai malam ya. Jadi tidak lagi mengenal jam kerja di masa pandemi. Bahkan kemudian seolah-olah jam kerjanya jadi 24 jam gitu ya. Nah, dari sekian banyak hal, jadi teman-teman semuanya sudah tahu, sudah mengerti ya, sudah mengambil hikmahnya. Kalau di SMA Negeri 1 Kesesi yang siswanya heterogen, entah latar belakang keluarganya ataupun tempat tinggalnya yang mungkin dari daerah kota ataupun daerah pegunungan yang mungkin sinyalnya susah, jadi cerita-cerita dari Pak Ropik maupun Bu Rengganis ini bisa jadi inspirasi untuk nanti model-model pembelajaran yang akan diterapkan. Nah, untuk yang terakhir nih, mungkin ada closing statement dari Pak Ropik ataupun Bu Rengganis. Pak Jokowi seringkali menekankan pada aparaturnya untuk selalu bekerja di luar kebiasaan atau pekerjaan yang luar biasa. Satu-satunya cara untuk bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa adalah kita harus keluar dari zona nyaman untuk melakukan inovasi. Karena dengan inovasi kita bisa keluar dari suatu masalah dan kita bisa mengatasi semua hambatan-hambatan termasuk dalam PJJ ini. Pesan saya, teknologi itu hanyalah alat, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai guru bisa memotivasi siswa. Ketika ada siswa yang gagal atau tidak berhasil, itu jangan serta-merta langsung menyalahkan siswanya, tapi koreksilah kita sebagai guru untuk bisa lebih baik. Wah, luar biasa sekali. Oh ya, terakhir Pak Ropik, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang tadi model pembelajaran dari movement QR Code, gimana caranya? Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menggunakan media movement card itu, teman-teman bisa mengunjungi websitenya di www.penjasindonesia.or.id. Oh ya, jadi teman-teman ingat ya, jangan lupa dicatat di www.penjasindonesia.or.id. Itu bisa di-download movement card QR code-nya di situ. Itu jadi tinggal mengganti barcode-nya saja. Oh, gitu ya, Pak. Kemudian itu sebentar Pak, kalau ada mau yang ingin konsultasi langsung dengan Bapak, mungkin ada nomor HP yang mau dibagikan Pak? Boleh, tapi melalui email saja ya. Oh, di oke. ropik1493@gmail.com. Oh, ya. Jangan lupa dicatat ya tadi ya, ropik1493@gmail.com gitu ya Pak.
Saya punya hadiah buat Bu Azizah, Wah, buku apa ini? yang saya buat. Wah, luar biasa sekali. Guru petualang ya, Pak? Jee. Ini kayak karya Pak Ropek. Wah, perjalanan menemukan mutiara di bumi Katulistiwa. Ini kisahnya Pak Ropek ketika mengajar di Sulawesi Tengah. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ropek dan Bu Rengganis atas kedatangannya, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyimak podcast with Azizah.